Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 TT4610 ingin mempresentasikan hasil tugas besar regresi kami yaitu data Namira Kitchen. Berikut adalah anggota kelompok kami dengan saya sendiri Muhammad Fahri Mutakin dengan NIM 1101223307. Lalu ada saya, Kevin Aryan Nugraha, dengan NIM 1101 223 177. Saya Glenn Matthew Tobing dengan NIM 1101 221 97. Saya Novel Ibrahim Manggareksa dengan NIM 1101 220099. Kalau ada latar belakang, Namira Kitchen merupakan sebuah usaha UMKM yang bergerak di bidang food and beverage yang berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan dalam memasak dan menghidangkan hidangan. Dalam rangka menjaga kualitas layanan dan memahami tren pasar yang terus berubah, Namira Kitchen secara rutin melakukan pemantauan dan analisis terhadap data penjualan. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara penjualan kebab dan risol pada bulan Agustus yang dapat dijelaskan menggunakan persamaan regresi linier. Yang kedua, apakah bentuk persamaan regresi linier yang dapat mempresentasikan hubungan antara penjualan kebab dan risol. Yang ketiga, sejauh mana persamaan regresi linier tersebut dapat digunakan untuk memprediksi hasil penjualan kebab dan risol yang diketahui. Adapun tujuannya yang pertama, mengidentifikasi sejauh mana penjualan kebab dapat mencerminkan penjualan risol pada bulan Agustus. Yang kedua, mengembangkan persamaan regresi linear yang mempresentasikan hubungan antara penjual kebab dan risol pada bulan Agustus, serta menganalisis kecocokan model regresi terhadap data yang ada. Yang ketiga, menggunakan persamaan regresi linear yang telah dikembangkan untuk memprediksi penjualan kebab dan risol pada bulan Agustus, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas pada penjualan di bulan berikutnya. Definisinya yaitu regresi linear sederhana adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari model yang menggambarkan hubungan antara dua peubah, yaitu satu peubah bebas atau X dan satu peubah tak bebas atau Y. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita ingin melihat hubungan yang terjadi antara dua atau lebih peubah. Umumnya, suatu peubah bersifat mempengaruhi peubah yang lainnya. Peubah yang pertama disebut peubah bebas atau penjelas, sedangkan peubah yang kedua disebut peubah tak bebas atau respon. Secara kuantitatif, hubungan antara peubah bebas dan tak bebas tersebut dapat kita modelkan dalam suatu persamaan matematik. Persamaan itulah yang biasa disebut dengan persamaan regresi. Dasar teori. Yang pertama adalah persamaan regresi linear sederhana di mana kita menggunakan rumus A ditambah BX, di mana A-nya adalah koefisien intercept, B-nya koefisien slope, dan X adalah konstanta atau jumlah data tersebut. Yang kedua adalah ada koefisien A dan B, di mana kita menggunakan rumusnya itu rata-rata dari variabel Y kita kurangi dengan koefisien slope dikali dengan konstanta tersebut. Lalu untuk menghitung koefisien B, kita menggunakan rumus berikut, di mana nanti akan keluar hasilnya di akhir dari perhitungan nanti. Kemudian ada koefisien korelasi yang menggunakan rumus koefisien sama dengan R. Dapat dilihat rumusnya seperti ini. Berikutnya adalah perhitungan metode penelitian. Lalu di sini kita menggunakan metode pengumpulan data. Yang pertama, pengumpulan data ini. Dalam penelitian ini kita menggunakan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi. Lalu kita akan mencari sumber data. Yang pertama, sumber data itu akan berupa data primer, yaitu data primernya merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti atau dengan kita sendiri untuk keperluan penelitian tertentu. Lalu di sini kita ada data sekunder juga, yaitu data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga dengan tujuan lain, namun dapat digunakan kembali untuk penelitian yang berbeda. Dan yang ketiga kita ada objek penelitiannya, yaitu objek penelitiannya adalah kita meneliti dari data penjualan bulan Agustus di Namira Kitchen. Lalu di sini kita ada perhitungan, yaitu yang pertama kita akan membuat tabel regresinya terlebih dahulu sebagai berikut.
setelah kita menentukan tabel regresinya, maka di sini kita akan menentukan koefisien A dan B dulu terlebih dahulu. Lalu di sini kita dengan menggunakan rumus B-nya sebagai berikut dan mendapatkan hasil 0,92. Lalu yang kedua kita mencari A dengan rumus berikut dan mendapatkan hasil 12,07. Lalu kita di sini akan menentukan persamaan regresi linear sederhana. Nah, di sini tuh kita karena sudah mendapatkan nilai regresi yaitu Y sama dengan 12,07 tambah 0,92X, maka di sini kita akan bisa menentukan permisalan. Dengan kita contohkan permisalannya yang pertama yaitu kita permisalkan X-nya itu sama dengan 75, maka kita akan mendapatkan hasil ya perhitungannya yaitu dengan 81,07. Lalu yang kedua dengan X5, kita mendapatkan hasil 16,67. Nah, yang keempat, di sini juga kita akan menentukan data tertinggi dan data terendah dari tabelnya itu tersendiri. Untuk data terendah X, kita mendapatkan di nilai 10, dan data terendah Y, kita menemukan data dengan nilai 12. Lalu yang data tertingginya, pada X kita mendapatkan nilai 100, dan pada Y kita mendapatkan nilai 150. Lalu kita menentukan korelasinya di antara kedua hubungan itu, lalu kita mendapatkan nilai korelasi dengan 0,70772. Lalu kita di sini bisa mendapatkan grafik hasil plot datanya, yaitu dengan grafik seperti berikut. Oke, bisa next. Berikut adalah kesimpulan yang kami dapatkan. Berdasarkan analisis regresi yang kelompok kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara penjualan kebab dan risol di Namira Kitchen. Bersamaan regresi linear dapat digunakan untuk memprediksi penjualan kebab dan risol. Selain itu, koefisien korelasi menunjukkan tingkat keterkaitan yang bagus antara kedua variabel tersebut. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa penjualan kebab dan risol di Namira Kitchen memiliki korelasi yang baik, dan perubahan dalam penjualan kebab dapat memberikan gambaran yang cukup akurat terhadap perubahan penjualan risol. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.